Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yaitu Risma Rukmana, Salwa Askia Putri, Siskawati, dan Wanda Mutia. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tentang pengelolaan program PLS. Kami mahasiswa dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, jurusan Pendidikan Masyarakat. Oke teman-teman, di sini kami akan membahas tentang mengevaluasi program, melaporkan program, belajar dari program. Yang pertama akan kami bahas yaitu mengevaluasi program. Dalam pembahasan mengevaluasi program, kami akan membahas yaitu evaluasi selama sebuah program, evaluasi di akhir sebuah program, merancang evaluasi formal, merancang evaluasi, dan mengumpulkan informasi untuk evaluasi. Setelah itu menganalisis dan melaporkan hasilnya, dan selanjutnya tindak lanjut ke laporan. Nah, teman-teman, di sini evaluasi selama sebuah program, yang dimana evaluasi ini pada tahap awal sebuah program kemungkinan besarnya untuk melakukan evaluasi, karena untuk memastikan masukan yang telah direncanakan apakah berkualitas dan kuantitas untuk memungkinkan tujuan yang telah dicapai sebelumnya. Baik teman-teman, evaluasi selama sebuah program ini untuk menentukan apakah program ini berjalan ke arah yang benar. Nah, terutama jika perubahan kondisi di sebuah lingkungan menunjukkan perlunya perubahan dalam arah strategi dalam sebuah organisasi. Nah, mungkin diperlukan dalam hal ini untuk menyelaraskan kembali program. Nah, sehingga hasil akhirnya berkontribusi pada arah yang lebih baru atau arah yang mungkin bisa dibatalkan jika tidak cocok lagi dalam sebuah program. Nah, teman-teman, di dalam evaluasi selama sebuah program menyertakan evaluasi awal sebagai bagian dari rencana program atau evaluasi yaitu pembentukan sebuah program dapat sangat meningkatkan hasilnya. Namun, salah satu karakteristik terpenting dari sebuah program adalah sifatnya yang terbatas. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas evaluasi di akhir sebuah program, yang dimana ada banyak jenis evaluasi yang mungkin terjadi di akhir sebuah program. Nah, yang paling penting atau yang paling umum adalah untuk menentukan sejauh mana hasil program telah dicapai. Ini sering dilakukan dalam pertemuan sponsor, pemangku kepentingan utama, dan pemimpin tim proyek. Nah, kadang-kadang diinformasi oleh laporan dari perspektif kuncinya. Teman-teman, tujuan dalam pendekatan ini adalah untuk menimba pelajaran tentang bagaimana menghindari kesia-siaan seperti dalam program-program yang akan datang dan bagaimana merencanakan dengan lebih efektif. Nah, selanjutnya di sini evaluasi berdasarkan informasi yang diperoleh melalui pemantauan dapat dilaksanakan pada akhir sebuah program sebagai evaluasi puncak akhir, yaitu prosesnya di sini ada contohnya untuk mengidentifikasi. Yang pertama, apakah tujuan program semuanya telah dicapai? Aspek mana dari program berjalan dengan baik? Aspek mana yang kurang baik? Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Tujuan evaluasi jenis ini, teman-teman, adalah untuk memahami alasan untuk sukses atau gagal, dan demikian belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kemampuan di masa yang akan mendatang. Nah, pada akhir sebuah program adalah mungkin untuk mengevaluasi sejauh mana setiap tahap dari program untuk merencanakan dan untuk menjelajahi implikasi dari penyimpangan apapun dari rencana semula.
Jenis evaluasi lain yang dapat digunakan setelah sebuah program adalah pertimbangan yang lebih luas mengenai sejauh mana program tersebut berhasil dalam mencapai tujuannya sebagai kontribusi terhadap kemajuan pelayanan. Nah, pertarungan evaluasi jenis ini cukup lebar untuk mencakup sebuah program terkini yang diadakan dalam area kerja untuk menyelidik apakah kontribusi yang dibuat oleh masing-masing adalah nilai yang baik. Nah, ini juga dapat mempertimbangkan apakah nilai itu dapat ditingkatkan dengan cara yang berbeda, mungkin dengan menghubungkan mereka sebagai bagian dari program yang lebih besar atau dengan memisahkan mereka menjadi program-program yang lebih kecil. Nah, teman-teman, pelajaran yang diperoleh dari evaluasi dapat digunakan untuk menginformasikan perencanaan strategi tingkat tinggi dan juga untuk meningkatkan pengelolaan dalam sebuah program. Oke teman-teman, selanjutnya ada merancang evaluasi formal yang dimana ada sejumlah keputusan yang harus dibuat dalam merancang evaluasi formal. Nah, pertanyaan-pertanyaan berikut akan membantu untuk mulai merencanakan. Yang pertama ada evaluasi untuk apa, siapa yang ingin evaluasi, apa yang harus dievaluasikan, informasi apa yang akan dibutuhkan, bagaimana dan dari sumber apa informasi akan dikumpulkan, bagaimana kriteria evaluasi akan ditetapkan dan oleh siapa. Siapa yang akan melakukan evaluasi, siapa yang akan mengatur prosesnya, dan bagaimana temuan ini akan disajikan, dan apa gunanya penemuan ini. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai merencanakan evaluasi. Salah satu keputusan kunci dalam tahap perencanaan adalah siapa yang harus melakukan evaluasi. Jika misalnya evaluasi adalah hasil dari sebuah proyek besar yang dibayar oleh pendanaan publik, evaluasi eksternal dan independen biasanya akan melaksanakannya sehingga hasilnya akan dapat dipercaya oleh masyarakat umum. Evaluasi melibatkan penilaian tentang nilai proyek. Penilaian nilai bersifat relatif dan subjektif, dan dapat sangat membantu untuk memiliki beberapa standar yang jelas mengenai penilaian mana yang dapat dibuat. Dalam banyak proyek, sulit untuk membuat perbandingan dengan hal serupa. Baik, untuk selanjutnya yaitu beberapa pertanyaan kunci untuk dipertimbangkan dalam melaksanakan evaluasi mengenai perencanaan dan implementasi sebuah proyek atau program. Nah, dengan beberapa pertanyaan yang ada di PowerPoint tersebut bisa memudahkan kita untuk menggunakan atau mencari informasi mengenai evaluasi yang akan kita terapkan nanti. Nah, untuk itu, agar pertanyaan tersebut dapat terjawab, tentunya kita membutuhkan beberapa jawaban dari berbagai sumber. Ada sejumlah metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data. Beberapa pengumpulan data biasanya dilakukan sebagai bagian dari kegiatan proyek. Nah, ketika Anda merencanakan pengumpulan data untuk evaluasi, itu biasanya untuk mencoba mendapatkan berbagai jenis data yang berbeda. Jika hanya data kuantitatif yang tersedia, Anda hanya akan memiliki informasi tentang hal-hal yang dapat dihitung. Meskipun ini seringkali sangat penting, Anda tidak akan punya penjelasan tentang kualitasnya. Misalnya, wawancara atau kuesioner mungkin digunakan untuk mengumpulkan sejumlah pandangan yang berbeda. Pengamatan atau permainan peran berguna jika data diperlukan tentang bagaimana kegiatan dilakukan. Keseimbangan antara data kualitatif dan kuantitatif penting karena masing-masing dapat melengkapi yang lainnya dan sulit untuk mencapai gambaran keseluruhan jika hanya satu jenis data yang digunakan. Metode yang Anda pilih untuk mengumpulkan informasi akan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya. Akan tetapi, hal-hal kunci untuk diperhitungkan adalah yang pertama, biaya untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan kontribusinya dalam evaluasi. Yang kedua, jumlah sumber informasi yang harus diperoleh jika sudut pandang cukup ingin diwakili untuk memastikan bahwa hasilnya dapat dipercaya. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk outline dan menganalisis informasi. Yang keempat,
Keandalan informasi yang diperoleh. Yang kelima, aspek politik proses, misalnya beberapa cara mengumpulkan informasi dapat membantu membangun dukungan untuk evaluasi. Pembahasan selanjutnya, analisis dan melaporkan hasilnya. Ketika merencanakan data, apa yang akan digunakan dalam evaluasi sangat berguna untuk mempertimbangkan bagaimana data tersebut akan dianalisis. Biasanya ada cukup banyak data dan mungkin dalam beberapa bentuk yang berbeda. Jika Anda telah menetapkan tujuan yang jelas, hendaknya memungkinkan untuk mengidentifikasi data yang relevan. Hal ini biasanya untuk mempertimbangkan kuantitas. Misalnya, berapa banyak yang telah rusak untuk biaya apa? Kualitas, apakah itu pantas dan tidak terlalu tinggi atau rendah? Apa saja bukti yang mendukung tuntutan untuk kuantitas dan kualitas? Bagaimana hasil proyek ini dibandingkan dengan cara-cara alamiah yang hasilnya sama? Dan apakah sesuatu dapat dipelajari dari pola dalam bukti yang dapat menginformasikan proyek masa depan? Selanjutnya, tindak lanjut ke laporan. Laporan evaluasi seringkali akan berisikan rekomendasi yang menyarankan tindakan-tindakan lain. Rekomendasi ini perlu dibahas oleh mereka yang membuat rencana strategis dan tindakan lebih lanjut yang dipertimbangkan. Dalam sebuah organisasi besar dan ketika proyek mewakili investasi yang sangat signifikan, pelajaran yang diperoleh dari proyek mungkin akan mengarah pada perubahan pada kebijakan dan prosedur organisasi. Saya Siskawati, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pelaporan program. Laporan jenis ini hampir sama dengan laporan bisnis lainnya. Kita harus fokus kepada masalah yang menjadi bahan laporan, dan laporan ini harus menyajikan apa yang ingin diketahui audiens dalam format yang terstruktur dan logis. Kita perlu menggunakan bahasa yang tepat dan jelas, sehingga mereka bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Kita tidak hanya harus memberikan informasi tentang tujuan dan konteks laporan, tetapi juga untuk berfokus pada aspek-aspek program yang sangat penting bagi audiens. Karakteristik utama dari laporan yang baik adalah 1. Tujuan laporan harus dibuat dengan jelas. Kedua, audiens untuk laporan harus diidentifikasi, sehingga kita dapat menyesuaikan penyajian yang akan diberikan kepada audiens. 3. Struktur laporannya harus jelas. 4. Judul dan subjudul bertindak sebagai rambu-rambu untuk mengontrol pembahasan agar tidak kemana-mana. 5. Pada saat presentasi, ejaan dan tata bahasa harus diperhatikan. Keenam, memberikan ringkasan. Ketujuh, fokus, gaya, dan bahasa harus sesuai dengan audiens yang telah kita identifikasi. Gaya, struktur, dan format laporan. 1. Judul. Pada halaman judul biasanya ada penulis, tanggal, dan sebagainya. Kedua, halaman isi. Ada daftar judul, subjudul, dan nomor halaman. Ketiga, ringkasan. Kadang-kadang disebut ringkasan eksekutif. Ringkasan ini biasanya 1 halaman berisi tentang tujuan, latar belakang, dan masalah utama yang dibahas dalam laporan ini. Keempat, pendahuluan. Ini biasanya mencakup tujuan program dan menjelaskan secara singkat konteksnya. Kelima, latar belakang program. Ini memberikan informasi tambahan apapun yang penting untuk memahami mengapa proyek itu diperlukan dan bagaimana itu diusulkan dan disepakati. Ketujuh, ketentuan referensi. Menguraikan tujuan utama dan memberikan informasi relevan lainnya tentang asumsi atau kendala. Ketujuh, metode yang digunakan untuk merencanakan dan mengimplementasikan proyek. Kedelapan, analisis. Bagian ini hanya diperlukan jika proyek telah memasukkan banyak penelitian atau investigasi yang memerlukan semacam interpretasi atau analisis. 9. Hasil. Bagian ini melaporkan hasil baik dari penyelidikan atau kegiatan praktis. Biasanya berisi rincian dan informasi kuantitatif, tetapi ini dapat disajikan sebagai lampiran jika proyek memiliki hasil yang dapat lebih dipahami dalam bentuk ringkasan. 10. Kesimpulan. Jika proyek dilakukan melalui serangkaian tugas dan kegiatan, bagian ini akan sampai pada kesimpulan tentang sejauh mana tujuan proyek telah tercapai. 11. Rekomendasi. Rekomendasi harus realistis dan hati-hati. Tindakan yang diusulkan seringkali adalah menyelidiki lebih lanjut dan kemudian mengambil tindakan. 12. Ucapan terima kasih.
13. Lampiran. Apapun yang penting untuk memahami laporan harus ada di teks utama, tetapi materi tambahan atau data terperinci dapat dimasukkan ke dalam lampiran. Pelaporan proyek untuk mendapatkan penghargaan akademik atau profesional. 1. Untuk menghubungkan pembelajaran tentang teori dan praktek. Laporan ini bertujuan untuk menerapkan teori dan teknik yang diperkenalkan dalam kursus kepengaturan di mana dia bekerja, untuk membuat penilaian kritis sejauh mana masing-masing teori dan teknik relevan dan berguna, untuk merefleksikan pembelajaran pribadi yang diperoleh dari melaksanakan tugas. Kedua, untuk mengkonsolidasikan pembelajaran. Di dalam sebuah program biasanya menyatukan berbagai aspek pembelajaran dan dapat berkontribusi pada konsolidasi dan integrasi yang bermanfaat. Untuk mengerti pembelajaran secara menyeluruh, pelajar harus memahami dan mempraktekkan teorinya terlebih dahulu. Ketiga, untuk memberikan bukti pembelajaran untuk penilaian. Laporan semua program sering digunakan sebagai bukti bahwa pelajar telah mencapai semua hasil pembelajaran yang diinginkan dari suatu kursus. Keempat, untuk memungkinkan peserta didik membuat kontribusi di tempat kerja yang berguna terkait dengan studi mereka. Setelah tadi sudah dijelaskan mengenai struktur pembuatan laporan, maka langkah selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil dari laporan yang telah dibuat. Adapun pembahasan yang akan saya paparkan selanjutnya yaitu mengenai penyampaian presentasi yang efektif. Kebanyakan orang cukup khawatir dengan presentasi, bahkan ada beberapa orang yang cenderung takut dan mencoba untuk menghindari jika harus membuat dan melakukan presentasi. Ada banyak jenis presentasi dan gaya yang biasanya mencerminkan tujuan dan sifat dari presentasi itu sendiri. Di mana ketika proses presentasi, kita adalah bagian dari pesan yang dikirim atau yang disampaikan. Penampilan, cara, suara, dan gerak-gerik kita pun berperan dalam prosesnya. Mengidentifikasi ketakutan mengenai pembuatan presentasi dan berpikir secara cermat tentang kekuatan dan kelemahan Anda adalah langkah pertama dalam proses belajar bagaimana membuatnya menjadi lebih efektif. Anda juga harus mengetahui berbagai macam bidang yang sekiranya harus Anda kuasai dan latih. Akan tetapi, harus selalu Anda ingat bahwa kualitas bagian dari penyajian ditentukan dengan kesesuaian terhadap bidang yang sepenuhnya Anda pahami sebelum memulai penyajian presentasi. Selanjutnya yaitu memahami para audiens. Terkadang, kita mengenal audiens dengan sangat baik dan dapat yakin mengenai bagaimana kita mengharapkan mereka menerima pesan-pesan yang kita serukan. Namun, hal ini akan menjadi sangat mengerikan jika kita memikirkan para penonton sebagai kelompok individu. Lebih mudah untuk menggambarkan berbagai jenis reaksi yang mungkin ditimbulkan setelah penyampaian presentasi. Mengapa dikatakan demikian? Karena sebagai seorang presenter atau penyaji, kita memiliki peran untuk memperkenalkan dan menjelaskan lebih jauh terhadap masalah yang akan dibahas, dengan informasi sebanyak-banyaknya yang diperlukan untuk merangsang diskusi, dan tentunya dengan menjangkau audiens secara menyeluruh. Para audiens biasanya hadir karena mereka memiliki minat akan topik yang dikemukakan. Jika Anda berfokus pada cara menyajikan isinya dengan jelas dan terstruktur dengan baik, tentunya ini akan membantu Anda membuat presentasi yang efektif. Selanjutnya, bagian yang sangat penting dari sebuah persiapan adalah mempertimbangkan dan memahami audiens, dan juga mengetahui apa yang akan mereka inginkan dari penyajian yang akan Anda sampaikan. Selanjutnya yaitu membahas mengenai siapa yang menjadi audiens pada presentasi Anda. Jadi, kunci utama presentasi yang efektif adalah menyelaraskan tujuan presentasi dengan para audiens dengan cara yang akan membantu mereka memahami pesan yang akan disampaikan dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai. Sangat membantu dalam merencanakan presentasi Anda untuk mencari tahu mengenai audiens sebelum Anda memutuskan bagaimana cara membuat presentasi. Dalam hal ini, pembuatan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan informasi anggota atau audiens
dirasa dapat membantu dalam proses mencari tahu apapun yang tidak Anda ketahui. Adapun contoh yang bisa digunakan yaitu seperti mencari tahu jumlah audiens yang hadir, siapa mereka dan apa peran mereka, terus reaksi mereka terhadap kemunculan Anda, apa yang mereka harapkan dari presentasi Anda, dan juga mencari tahu mengenai ketertarikan dari para audiens terhadap topik yang akan Anda sampaikan. Contoh pertanyaan-pertanyaan tadi merupakan segelintir contoh pertanyaan yang bisa Anda gunakan, di mana perlu Anda ketahui bahwa dengan pertanyaan-pertanyaan di atas dapat menemukan jawaban-jawaban penting yang dapat membantu dalam pembuatan materi. Setelah Anda mengetahui tentang audiens dan harapan mereka, Anda akan memiliki ide yang realistis tentang apa yang perlu Anda tawarkan dalam presentasi. Dalam pelaksanaan prosesnya, sangat penting untuk memberikan cukup waktu untuk mempersiapkan diri dengan baik. Karena seperti yang kita ketahui, jika perencanaan dan persiapan dilakukan dengan tidak baik dan tidak memadai, maka akan menimbulkan penyebab-penyebab gagalnya sebuah presentasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan muatan dalam menyampaikan presentasi. Memulai persiapan dengan memikirkan beberapa pertanyaan seperti yang terlihat pada PowerPoint yang saya sampaikan, yaitu ada 5 pertanyaan yang bisa Anda gunakan untuk memulai persiapan. Mana kelima pertanyaan tadi dapat membantu Anda mengetahui mengenai tujuan terbesar yang diharapkan dalam presentasi yang Anda lakukan dan mengetahui muatan atau poin utama mengenai pembahasan yang perlu dibuat untuk disampaikan. Setelah Anda mengetahui siapa audiensnya, apa yang ingin Anda capai, dan apa yang perlu dibahas, Anda dapat memulai merencanakan struktur pembicaraan. Dalam proses perencanaan struktur pembicaraan, sebagian besar presentasi yang dilakukan menggunakan struktur umum dalam pembuatannya. Adapun struktur yang pertama yaitu pendahuluan, di mana di dalamnya berisikan penjelasan mengenai apa yang akan dibahas dalam presentasi dan memberitahu terkait keputusan pengambilan pertanyaan dari audiens di akhir pembahasan nantinya. Struktur yang kedua yaitu isi pembahasan, di mana di dalamnya lebih menjelaskan mengenai poin utama yang ingin dibahas dan juga bukti untuk mendukung poin tersebut. Dan struktur yang ketiga yaitu penutup atau akhir, di mana di dalamnya berisikan penjelasan mengenai kesimpulan, rekomendasi, dan juga ringkasan keseluruhan dari apa yang telah dibahas dari presentasi yang telah Anda lakukan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyampaian presentasi. Hal penting yang bisa dilakukan untuk memilih pendekatan terhadap penyampaian yang terasa alami dan nyaman, yaitu Anda hanya perlu melakukan dan memastikan bahwa Anda tidak menyimpang jauh dari poin pembahasan, sehingga Anda tetap punya waktu dan menyampaikan presentasi yang memiliki tujuan penuh. Dalam proses penyampaian, ada sejumlah alat bantu yang dapat digunakan untuk membantu dalam menentukan urutan dan poin utama pembahasan. Contoh pertama yaitu Anda dapat menulis urutan pembicaraan pada kartu atau selembaran kertas sehingga Anda dapat menggunakannya. Kedua, Anda dapat menulis poin-poin utama dan sedikit tentang pembahasan pada kartu kecil dan memegangnya selama presentasi. Ketiga, Anda juga dapat menggunakan transparansi overhead atau layar Microsoft PowerPoint untuk menulis kata kunci dan juga akan menjadi pengingat saat Anda sedang berbicara. Yang keempat yaitu Anda dapat memiliki catatan yang dapat terlihat dan memberitahu audiens apa yang sedang Anda lakukan jika Anda merasa perlu merujuk kepada mereka selama pembicaraan. Hal ini tentunya akan sangat membantu jika Anda mengalami kesulitan untuk mengatakan kata atau frasa yang penting. Selain menggunakan alat bantu dalam proses penyampaian presentasi,
Mempertimbangkan posisi Anda apakah harus berdiri, bersandar, atau duduk menjadi satu hal yang harus dilakukan juga. Karena ini bisa membantu Anda menciptakan rasa nyaman ketika menyampaikan presentasi. Dalam proses penyampaian materi, ada hal-hal lain juga yang harus Anda perhatikan. Misalnya, jika Anda merasa gugup, Anda bisa merubah posisi Anda dari berdiri untuk duduk dan mengalihkan fokus audiens lebih kepada alat bantu visual, bukan pada diri Anda. Dan jika Anda menggunakan proyektor overhead atau membuat presentasi berbasis komputer, Anda mungkin ingin membuat ruangan menjadi gelap. Jadi, pastikan Anda masih dapat melihat catatan yang bisa Anda gunakan dan periksa semua peralatan listrik sebelum audiens tiba. Dan pastikan juga bahwa Anda tahu bagaimana cara menggunakannya. Slide selanjutnya yaitu belajar tentang organisasi proyek pengelolaan. Sebuah organisasi dapat memperoleh manfaat dari setiap proyek yang telah dilakukan dengan mencoba mempelajari bagaimana proyek di masa depan akan lebih efektif dan efisien. Kita juga dapat mempelajari bagaimana orang-orang dalam organisasi dapat membagikan apa yang dipelajari lebih luas, agar praktik yang baik dapat diidentifikasi dan diterima dalam bidang-bidang pekerjaan lain yang sesuai. Manajer proyek. Sebuah proyek yang telah melakukan pelatihan staf dapat mengidentifikasi pembelajaran yang didapat dari proyek tersebut. Yang pertama, manajer proyek dapat memastikan bahwa peran pemimpin proyek jelas dan dapat dipahami pada tahap awal. Yang kedua, manajer proyek dapat membuat estimasi terperinci tentang sumber daya staf untuk menunjukkan bagaimana pekerjaan staf normal yang dipindahkan ke proyek yang akan dibahas. Yang ketiga, manajer proyek dapat memastikan bahwa biaya pengganti untuk staf dikirim dalam kursus pelatihan harus sesuai petunjuk anggaran. Yang keempat, perencanaan proyek dan implementasi tidak berurutan. Rencana harus fleksibel. 5. Tujuan dari proyek ini harus jelas. 6. Rencanakan komunikasi dan jangan anggap jaringan sudah ada. Jadi, dapat mengantisipasi kendala dalam komunikasi. Ketujuh, buatlah keterlibatan dari individu-individu kunci dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Kita harus terbuka untuk menerima perubahan dan orang-orang yang berpengaruh dapat menghalanginya jika mereka tidak mendukung. 8. Harus dapat mengelola ketegangan antara kerja operasional dan proyek development work, sehingga proyek dapat dikerjakan bersama-sama. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai berbagi pembelajaran dari sebuah proyek. Salah satu pertanyaan yang mengkhawatirkan banyak dari mereka yang bertanggung jawab untuk mengembangkan staf dalam organisasi adalah bagaimana cara mempraktikkan yang baik dari suatu tim yang dimana dapat dibagikan untuk memperbaiki orang lain itu sendiri. Dalam prosesnya, kita bisa menggunakan beberapa cara yang akan saya coba jelaskan. Cara yang pertama yaitu membuat database. Informasi tertulis menyediakan cara untuk menyimpan gagasan atau ide, tetapi hanya akan berguna jika orang mencarinya dan membacanya. Mungkin tidak mudah untuk difahami, kecuali mereka yang membaca informasi sudah tahu banyak tentang masalah-masalah dan praktek normal dalam bidang pekerjaan itu sendiri. Untuk cara yang kedua yaitu memberikan pertunjukan. Cara ini bisa dikatakan sebagai cara yang jauh lebih menarik dan langsung untuk menunjukkan bagaimana sesuatu dapat dilakukan secara berbeda daripada sekedar menawarkan uraian tertulis. Di mana dalam pelaksanaannya banyak sekali perincian yang diperlihatkan dalam pertunjukan yang dapat memperjelas dan gagasannya dapat disampaikan secara langsung kepada orang-orang yang telah melakukan pekerjaan serupa. Dan cara yang ketiga yaitu mengunjungi atau menanyakan. Hal ini bisa dilakukan apabila terdapat satu tim yang berhasil, maka tim-tim lain dapat mengunjungi mereka untuk menyaksikan bagaimana mereka beraksi dan mempertanyakan beberapa pertanyaan yang dirasa patut untuk dipertanyakan. Hal ini tentunya sangat bermanfaat karena mereka memperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang
dapat memeriksa dan mengajukan pertanyaan secara langsung. Dan cara yang keempat atau cara yang terakhir yaitu pelatihan dan pengawasan. Cara ini merupakan pendekatan jangka panjang yang mencakup bekerja erat dengan satu sama lain, sehingga orang yang sedang belajar dapat mencoba cara baru untuk bekerja dengan bantuan dan dukungan dari orang yang lebih berpengalaman. Ketika proyek telah berhasil karena cara kerja tim, atau ketika sebuah proyek adalah tentang mengubah praktik kerja, pendekatan untuk mentransfer pembelajaran ini dapat dipertimbangkan sebagai kemungkinan cara untuk menyebarluaskan pembelajaran yang telah diperoleh. Selanjutnya yaitu pengembangan individu dari sebuah program. Bagi beberapa staf, diundang untuk ambil bagian dalam sebuah program disebut sebagai kesempatan untuk pengembangan diri. Pengembangan yang mungkin dalam sebuah proyek mencakup memperoleh pengalaman keahlian berkontribusi dalam konteks yang berbeda, belajar untuk melakukan sesuatu yang berbeda, dan memperoleh pengalaman bertindak dalam peran yang berbeda. Baik, untuk pembahasan terakhir yaitu pengembangan manajemen melalui memimpin sebuah program. Beberapa informasi yang akan Anda butuhkan mungkin diperoleh dari penilaian terakhir Anda, dan Anda mungkin sudah memiliki rencana pengembangan pribadi. Jika Anda ingin berhasil sebagai manajer proyek, Anda membutuhkan keterampilan seperti mengelola perencanaan, mengatur untuk mencapai hasil dalam batasan, memotivasi dan mempengaruhi orang, mengelola gambaran besar dan detail, mempertahankan kemajuan dan mengatasi rintangan, membuat keputusan, mengelola rutinitas dan sistem, negosiasi, pandai komunikasinya, diplomasi, mengelola emosi, mengelola informasi, dan hubungan internasional. Oke, ada pesan nih dari John Lennon. Ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih, karena matahari pun tetap tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.